Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian sehat dan semangat dalam mempelajari materi hari ini. Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang daur dan siklus air. Apa itu siklus air? Nah, siklus air adalah perputaran jalannya air mulai dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, dan begitu seterusnya. Melalui proses kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Agar lebih jelas, saya akan jelaskan dalam gambar. Air adalah sumber kehidupan kita, sehingga sumber air bisa berada di mana saja, seperti sungai, laut, danau, bahkan ke yang terkecil pun seperti selokan. Letak air di bumi dibagi menjadi dua bagian, yakni air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang terlihat oleh manusia dan berada di permukaan bumi. Sedangkan air tanah adalah air yang berada di dalam tanah bumi, yang karena itulah disebut air tanah. Siklus air dimulai dari sumber air yang mengalami penguapan ketika terkena sinar matahari. Sumber air di sini adalah danau dan laut. Air yang berada di tempat tersebut akan menguap ke atmosfer dan kemudian akan menjadi awan. Proses ini disebut dengan evaporasi. Awan yang berada di atmosfer terbentuk karena air yang menguap tadi berubah menjadi partikel es. Kenapa bisa demikian? Karena di atmosfer, suhu di atmosfer itu sangat rendah sekali. Sehingga perubahan menjadi partikel es bisa dapat terjadi. Peristiwa ini dinamakan kondensasi. Setelah berubah menjadi awan, awan tersebut bergerak menjauhi sumber air yang diakibatkan oleh tekanan udara atau angin. Proses selanjutnya adalah presipitasi, di mana awan mencair dan jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan. Di permukaan bumi, karena sifat air yang bergerak menuju tempat yang lebih rendah, air akan terus bergerak mulai dari saluran terkecil seperti selokan, sungai, hingga ke saluran terbesar seperti danau dan berakhir kembali ke laut. Setelah kembali ke laut, siklus air terus berjalan sehingga air di permukaan tidak pernah habis. Tidak semua air yang berada di permukaan akan mengalir ke laut. Beberapa akan jatuh jauh ke dalam tanah. Air yang masuk ke tanah akan menjadi air tanah. Peristiwa ini disebut infiltrasi. Selanjutnya, setelah mengetahui siklus daur air, kita akan masuk ke kegiatan yang dapat mempengaruhi daur air. Kegiatan yang dapat mempengaruhi siklus daur air adalah penebangan hutan secara liar. Hutan mengambil peran penting dalam siklus air, yakni sebagai daerah resapannya air. Tanpa hutan, air tidak akan terserap masuk ke dalam tanah, sehingga hanya akan mengalir di permukaan saja. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya banjir, karena air tidak dapat terserap oleh tanah. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga lingkungan dan daerah resapan lainnya. Sekian materi pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian baca buku tema kalian pada bab siklus air. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.